cintamu ya Rabbi, damaikan mati ini. You're the only one I turn to, Lord, I know your promise is true. Every step I take, ya Rabbi, pray it brings me right to you. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 حبي الأوحد أنت يا ربي، من يعظم غيرك أهواك. حبي ما يهتاجش مع قلبي إنه يعيش مع حبي سواك. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Ini jarang ditegasin nih, yang seperti gini ngaji. Kita interaksi aja ya, supaya lebih mudah. Karena kita masuk tadabur. Tadabur kan mengulik Quran itu bukan dibaca ritual, diintelektualkan gimana amalannya, gimana prakteknya kan gitu kan, ya kan? Nah. Hadis sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahaili radhiyallahu anhu terkait dengan orang yang menyepelekan dan melanggar puasa Ramadan. Beliau menuturkan mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agak panjang belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bayina ananaimun id atani rajulan fa akhada bi bye fa ataya bi zabalan waron faqala ishhad faqultu inni la utikuhu faqala inna nasunihi lahulaka fasa'atu hatta ida kunta bisyawail jabali ida bi aswatin syahadidatin kultu mahadihil aswatu qallu hadawa'u ahlin nare summa antala qalbi faida annabi qaumin mu'allakina bi arraqibihim mushaqqiqatan ashadakihim tasilu ashadakihum daman qala qultu man haulai qala haula aladina yahtiruna qabla tallati saumihim. Nabi bersabda begitu, ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu. Maka aku pun menaikinya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang keras. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku, Abu Umamah, maksudnya aku itu Abu Umamah, bertanya, siapa mereka? Rasulullah SAW bersabda,
Mereka adalah orang-orang yang berbuka, membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Sahih 263, Al-Hakim 595, Mustadraknya Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis ini sahih, sepakat ulama. Membatalkan, itu resikonya. Nah, jadi tolong dilihat deh ya, ini ancaman ya. Anu sebenarnya nggak mau ngomong ke perkara ini, karena orang sekarang tuh harus kasih motivasi yang enak-enak gitu ya. Kalau dikasih ancaman biasanya lari, gitu yang ini takut aja. Tapi perlu disampaikan juga nih. Nah, lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa berdasarkan hadis tadi. Dengan sengaja dalam hadis itu, maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa? Yang membatalkannya aja lebih bersikup. Berterburai perutnya, sobek mulutnya. Apakah itu waktu di dunia atau nanti wallahu alam. Bagaimana kalau orang itu memang sengaja tidak berpuasa dari awal Ramadan? Kebayang nggak? Allah masih sayang, diamanin aja. Atau tidak pernah puasa sama sekali. Jadi renungan ini, tadabbur ini penting dari hadis tadi. Dosa yang sangat berbahaya. Ini kan sangat berbahaya. Terkait rezeki, terkait amanah, terkait yang lain. Jadi perlu diketahui pula bahwa meninggalkan puasa Ramadan termasuk dosa-dosa yang sangat berbahaya. Itu kata Nabi. Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib. Merupakan salah satu rukun Islam. Ulama pun juga mengatakan bahwa dosa meninggalkan sholat satu rukun Islam lebih besar dari dosa-dosa lainnya. Betul. Sampai-sampai Az-Zahabi seorang sahabat mengatakan begini, man aftara fi ramadana amdan min ghairi maradin au udurin au kalamin kan itumu azim min itmi zina wa azama min itmi surbi kamri hatta amtal wa huwa maskukun fihim islamuhun wa yataqadi annahum minna fi kunna wa munasyakina. Siapa saja yang sengaja tidak berpuasa Ramadan bukan karena sakit atau ujur lainnya, maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari berzina. Antum membatalkan puasa lebih gawat daripada antum berzina. Lebih jelek dari dosa menegakkan minum keras, kamar. Bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang yang munafik sempalan. Munafikuna wa munsyakuna, munafik sempalan. Itu kata sahabat Az-Zahabi. Nah, Fikih Sunnah Said Sabiq bab 1 434, referensinya itu Mauqi Yasabu Asyamila. Silakan lihat bukunya. Detail banget andong sih. Enggak, karena ada yang mau buat buku. Nah, nanti referensinya mana? Ya. Kalau nyari-nyari di Google gak ketemu, itu aja. Sampein ya. Nah, pas dibuka buku aslinya botak semua, lo pusing buka dong, baconyo katanya. Puyeng. Hadis nih, perhatiin, yang enggak jangan dipakai. Nih, ini sembarangan aja ulama pakai hadis nih. Masalah puasa. Man aftara yauman man ramadana min gairi audrin wala maradin lam yakdihi syamu dahri wa insyamahu. Barang siapa berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada ujur, tanpa ada alasan dan bukan pula karena sakit, maka perbuatan semacam ini tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh jika dia memang mampu melakukannya. Hadis ini dhaif. Apa? Dhaif. Mayoritas ulama menyebutnya dhaif. Itu hadis tersebut disebutkan oleh Bukhari secara mu'alaq, nggak ada sanad mu'alaq itu. Dengan lafaz ada di sana tamrid, tidak tegas.
dari Abu Hurairah juga marfu, tidak sampai kepada Nabi. Yang marfu itu harus sampai kepada Nabi. Juga perkataan semacam ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dhaif. Jadi sering orang pakai hadis ini. Nah, kita tunjukkan keilmuannya ya, supaya kita jangan dikadalin. Nanti puasa setahun penuh. Nggak mungkin lah. Ya. Sampai-sampai Ibnu Hajam dalam Al-Muhalla bukunya bab 6 halaman 183 mengatakan begini, bukunya Al-Muhalla, la natama syaku bihada hadithi li annafi abamata husaladi la yarifu adulu kama ana lanal tajimu bil dawifi. Kami tidak berpegang dengan hadis tersebut karena di dalamnya terdapat Abu Mutawis yang tidak dikenal adilnya, kesalehannya. Kami pun tidak berpegang dengan yang dhaif. Jadi hadis ini juga dinilai dhaif oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tahmid bukunya 173. Begitu juga Syekh Albani mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif sebagaimana dalam dhaif At-Tartib wa Tartib nomor 605. Kenapa Anung sampaikan? Ini kan sebenarnya enggak kapasitas kita. Karena ada orang yang mengulik hadis, salah masuk hadis dalam buku. Jadi kalau antum mendengar hadis ini juga jangan dipakai. Ya, ini dasar ilmu. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Kembali lagi ke puasa. Apa? Saum. Saum secara bahasa bermakna imsak. Saum maknanya imsak, artinya menahan diri. Menahan itu banyak, bukan menahan makan, minum, bersetubuh di siang hari, juga menahan ngomong yang jelek. Betul kan? Itu puasa. Maknanya yang lebih dalam dari hadis ini di Quran, bukan di Al-Baqarah, berubah di Maryam 26. Kemarin udah dibaca. Anu yang baca ya, ini penggalannya. Ini najartul lirrahmani syauman. Bukan siam. Syauman. Falan ukalimal yauma insyian. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa kepada Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maksudnya bukan hano. Berbicara jelek. Berbicara jolim, bagunjiang, share politik dan indah-indah saya. Termasuk bagunjiang, batal lah. Dalam konsep sisi sebelah, mupin. Jadi puasa kita gimana nih? Ya, besok makin ramai pula lagi kayak ini. Ya, nah, secara istilah, saum maknanya menahan diri dari segala pembatalan. Dengan tata cara yang sudah ditentukan secara syariat. Al-Fiqhiyah 9904, referensinya di bab di buku Al-Mabsyu'ah. Ibadah puasa jelas memiliki kaidah-kaidah yang harus ditaati. Tidak sembarang puasa begitu aja, sehingga dinyatakan puasanya menjadi sah secara ilmu, secara valid, ya. Secara syariat, secara fikih, enggak sembarangan begitu aja. Lantas apa saja perkara yang dapat membatalkan puasa? Kuncinya ada 9. Main gampang aja, karena ini persiapan. Ingat ada 9 lagi. 9 perkara yang bisa membatalkan puasa khusus Ramadan. 1, muntah. Muntah. Disengaja. Muntah yang disengaja. Gampang buat muntah sengaja. Masukin aja tuh jari ke dalam tenggorokan, korek, batal. Itu kan. Nah. Muntah disengaja kan gitu. Dilakukan seperti dengan cara masukkan tangan ke mulut, korek-korek aja tuh. Besok lah kalau mau puasa Ramadan, masukin mulut, korek-korek, muntah nggak? Muntah. Batal itu. 2. Memasukkan suatu benda dengan sengaja ke dalam lubang yang berhubungan dengan lambung. Hidung masuk lambung? Oh, enggak dari mulut, dari hidung, ya tetap batal.
sedot banyak-banyak seliter air tuh, walaupun pusing-pusing, yang penting kenyang katanya. Nggak batal karena nggak melalui mulut. Salah. Ilmunya mana tuh? Bener kan? Ya. Makan, minum dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh yang berkesinambungan mutasil. Nah, pertanyaannya, udah apa? Kita infus saja. Kan melalui pori-pori, batal nggak? Batal. Gimana mutasil namanya? Sengaja apalagi gitu. Udah ya, kalau sakit ngapain puasa? Ada toleransinya kan? Kalau benar sakit yang jujur ya, ini enggak, besok udah kita sakit aja. Gitu ya. 3 haid, nifas. Ya. Yang laki-laki kena nggak haid nifas? Ya ada. Nanti dong kasih tahu. Yang lebih dalam, tapi nggak level sekarang. Nah, laki-laki haidnya gawat loh. Ujur penghalang itu sehingga membatalkan puasa. Orang dengan kondisi haid serta nifas ini wajib hukumnya melaksanakan qada. Tetap nggak bisa ditinggalkan, harus qada puasa. 4. Jima. Tahu jima? Melakukan hubungan seksual dengan pasangan secara sengaja atau berjima hukumnya membatalkan puasa. Nah, menggantikan puasanya. Bentuk ganti ruginya harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Resikonya berat ini. Jika tidak mampu wajib memberi makan 60 fakir miskin. Pasti ke 60 fakir miskin. Dengan masing-masing ya, aturannya jelas. Senilai 3/4 liter beras. Ya. 5. Keluar air mani. Batal. Ya, keluar air mani. Beda dengan tidur. Beda dengan tidur. Keluarnya air mani atau sperma baik yang dilakukan secara onani hingga bermesraan dengan pasangan meski tidak berhubungan badan, maka hukumnya batal. Namun ketika mengalami mimpi basah karena kondisinya tidak disengaja, maka puasanya sah. Jelas. Ini kan? 6. Siang hari ya tidur siang ya. 6. Pengobatan melalui 2 jalan. Bisa batal nih. Nah, pengobatan yang dilakukan pada salah satu dari 2 jalan, yaitu melalui kemaluan dan dubur, batal. Tuh, atau kedua-duanya. Bagi orang yang sakit, maka pengobatan seperti ini membatalkan puasa. Nggak boleh. Kalau pengobatan melalui 2 jalan kemaluan dan dubur, tetap hukumnya secara syariat batal gitu aja. Itu nomor berapa? 6. Sama ya? Dubur dan kemaluan batal. 7. Berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Baik haramnya itu jelas maupun haram mendapatkannya. Batal. Jadi membatalkan puasa ada jelas. Pikingnya ada 9, 8. Gilo. Baik sengaja atau tidak disengaja. Disengaja apa? Kita buat gilo. Mabuk. Gilo kan? Batal. Mabuk batal. Gimana? Junun namanya. Seseorang ketika di pertengahan menjalani ibadah puasa yang dijalankan batal dan tidak sah. Kalau dia gila. Termasuk jatuh, kemudian gila, batal. 9. Murtad. Saat puasa murtad batal. Salah satu murtad adalah hati-hati Quran. Jangan diobok-obok. Sampai kalau Tuhan sudah menentukan fikih begitu-begitu, ya bisa murtad antum. Jadi dasarnya begitu. Jadi nggak boleh puasa itu. Makanya kalau kita sudah lagi puasa, nggak ngerti Quran, tanya ahlinya. Jangan sampai kita memprediksi sendiri. Udah jelas, 9 itu yang membatalkan puasa. Jarang disampaikan sejelas. Demikianlah 9 perkara yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan lebih baik. Insya Allah di bab kedua kita gali lebih dalam lagi pengetahuan kita puasa. Karena terkait kehidupan kita 11 bulan ke depan. Supaya kehidupan kita sudah tahu
Ternyata masalah kita karena kita melalaikan di pangkalnya, yaitu waktu Ramadan. Paham? Banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Idu Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حلوة بس مش فاهمها، كلمة ما تكفيش جمالها، دي اللي يتحارب عشانها ويرخص الغالي لعينها. مش خسارة الحب فيها، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الهجرة، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله